kedokteran, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika Kristen terhadap eutanasia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sonita Aureliana Marhelin dengan NIM 2219 1030 1020. Perkenalkan, nama saya Nathan dengan NIM 2219 1030 1017. Perkenalkan, nama aku Adini Regina Mukhtar dengan NIM 2224 10 10 20 32. Perkenalkan, nama saya Kalendra Sokohang dengan nomor NIM 2219 10 20 37. Perkenalkan, nama saya Hana Grace Octavia Pramita Simamora dengan NIM 2219 1040 1089. Dalam dunia kedokteran, ada beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan karena tidak adanya obat dari penyakit tersebut. Nah, di beberapa kondisi, terdapat beberapa pasien yang sudah mengalami kondisi kritis atau sekarat. Tidak jarang dari pasien yang sudah mengalami kondisi ini, mereka lelah akan hidupnya, mereka lelah akan penderitaannya, sehingga mereka meminta untuk mengakhiri hidupnya kepada tim medis. Atau mungkin juga ada dari keluarga pasien yang mungkin merasa iba atau kasihan terhadap pasien karena sudah menderita yang berkepanjangan, sehingga keluarga meminta kepada tim medis atau tim dokter untuk mempercepat proses kematian dari pasien tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah dosis obat pasien atau mencabut alat-alat bantu dari pasien tersebut. Nah, hal ini kita kenal dengan yang namanya eutanasia. Di sini aku mau menjelaskan tentang pengertian eutanasia. Apa sih eutanasia itu? Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang artinya baik dan thanatos yang artinya mati atau sering juga disebut dengan mercy killing. Bisa diartikan sebagai pembunuhan atas dasar perasaan kasihan. Nah, berbagai perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai euthanasia ini. Namun, anehnya kemajuan dan perkembangan yang pesat ini rupanya tidak diikuti oleh perkembangan di bidang hukum dan etika. Nah, pakar hukum kedokteran Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain. Menurut Hillman, eutanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan. Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Di dunia etik kedokteran, kata eutanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti mati baik. Di dalam bukunya seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti eutanasia sebagai mati cepat tanpa derita. Euthanasia Study Group dari KNMG Holland, Ikatan Dokter Belanda menyatakan, eutanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Dikutip dari buku jurnal Hukum Torah, istilah eutanasia pertama kali dipopulerkan oleh Hippocrates dalam manuskripnya yang berjudul Sumpah Hippocrates. Nah, Sumpah Hippocrates itu sendiri berbunyi, saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu. Sejak abad ke-19, eutanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. Dan pada Dampak positif dan negatif euthanasia secara umum. Yang pertama ialah dampak positif. Dampak positifnya ialah agar dia tidak menderita sesuai dengan istilah mercy killing, yang artinya pembunuhan dengan belas kasihan. Kamu utilitarian memegang etika teori teologis, yaitu suatu etika yang berpusat pada tujuan. Oleh karena itu, jika euthanasia dianggap membawa kebahagiaan, maka euthanasia adalah sesuatu yang tidak melanggar moral dan boleh dilakukan. Yang kedua ialah dampak negatif. Dampak negatifnya ialah menyiksa pasien yang memiliki sakit atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap euthanasia? Yang pertama, euthanasia aktif. Euthanasia aktif jelas bertentangan dengan isi Alkitab dan juga isi firman Tuhan. Nah, mengapa? Yang pertama, tidak adanya hak moral manusia untuk melakukan pembunuhan yang jelas tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Dan yang berhak atas hidup dan matinya manusia adalah Allah. Yang tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 39. Jadi, jika kita melakukan euthanasia, maka kita berusaha menyamakan diri kita dengan Allah, yaitu dengan mengambil nyawa seseorang.
Setelah euthanasia aktif, kita akan membahas tentang euthanasia pasif. Apa itu euthanasia pasif? Euthanasia pasif ini bertentangan dan bertolak belakang dengan euthanasia aktif, tetapi sama-sama bertentangan dengan Alkitab dan juga firman Tuhan. Nah, ada beberapa alasan mengapa euthanasia pasif bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama, menolak mati. Manusia akan menciptakan segala macam cara, mesin, dan juga bahan atau alat agar seseorang ini tetap bertahan hidup. Sedangkan, kemungkinan untuk bertahan hidup dari seseorang ini adalah sangat kecil, bahkan sudah mendekati kematian, seperti menciptakan ginjal buatan, jantung buatan, dan lainnya. Padahal, jelas tertulis di dalam bab 3 ayat 2, secara wajar, Tuhan telah menetapkan waktu bagi manusia untuk mati. Yang kedua, diperhamba mesin. Ketika seseorang hidupnya harus bergantung dengan mesin, dan ketika mesinnya dilepas, maka ia akan meninggal. Tindakan tersebut tidak etis dan tidak bermoral ya, karena seolah-olah hidup kita menggantungkan diri kepada mesin, seolah-olah Tuhan kita adalah mesin tersebut. Karena itu, ketika upaya medis gagal terhadap seseorang, kita harus menerima itu sebagai hal yang wajar, dan menerima kematian itu sebagai keberuntungan, seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Kehidupanku adalah bagi Kristus, dan kematianku adalah keberuntungan. Sikap orang Kristen terhadap euthanasia dijelaskan dalam ayat Alkitab, yaitu yang pertama, ialah Keluaran 20 ayat 13. Yang isinya ialah jangan membunuh. Yang kedua ialah 1 Korintus 10 ayat 23. Isinya ialah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu yang membangun. Yang ketiga ialah Amsal 16 ayat 3. Yang isinya serahkanlah penderitaanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah euthanasia merupakan sebuah tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena beberapa hal, yakni yang pertama, bertentangan dengan kedaulatan Allah atas kehidupan. Yang kedua, bertentangan dengan kekudusan hidup manusia. Dan yang ketiga, euthanasia merupakan sebuah bentuk bunuh diri atau pembunuhan. Empat, tidak ada hak moral untuk sebuah pembunuhan. Dan kemudian yang kelima, banyak hal yang dapat kita pelajari melalui penderitaan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.